Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dedin selaku guru bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan juga kepada teman-teman semua yang sudah bersedia menyimak presentasi dari kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Apolin Bilkis Batseba, 2. Muhammad Halfaras, 3. Muhammad Gifari Raffi Ramadan, 4. Raditya Al-Hakim. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi dari modul Ajar Bahasa Indonesia Bab 2 yang berjudul Mengungkapkan Kritik Lewat Senyuman. Seringkali kita menyampaikan kritik terasa sulit karena takut menyakiti perasaan orang lain. Tapi, di sini kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan kritik dengan lembut dan tetap bermakna. Mari kita simak bersama-sama, supaya kita tahu cara mengkritik dengan cara yang halus tapi tetap jelas dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami dan mengevaluasi pesan dan kritik dalam teks anekdot dan lawakan tunggal stand-up komedi. Mengungkapkan kritik secara santun dan kreatif melalui teks atau pertunjukan. Apa itu kritik lewat senyuman? Kritik tidak selalu harus keras atau menyakitkan. Dalam teks anekdot dan stand-up komedi, kritik bisa disampaikan dengan cara lucu dan menyentuh, namun tetap menyimpan pesan yang dalam. 1. Teks anekdot. Teks berisi cerita lucu yang menyindir atau mengkritik fenomena sosial secara halus. Ciri-ciri: singkat, padat, lucu. Ada pesan atau kritik tersembunyi. Berdasarkan kejadian nyata atau bisa dipercaya. Struktur teks anekdot, struktur penjelasan, orientasi, pengenalan tokoh dan situasi, komplikasi, masalah atau kejadian lucu yang muncul, evaluasi, tanggapan terhadap masalah opsional, koda, penutup atau pesan cerita. 2. Lawakan tunggal, stand-up comedy. Penyampaian monolog lucu oleh komika untuk mengkritik sosial atau membagikan keresahan pribadi secara jenaka. Ciri-ciri: disampaikan oleh satu orang. Kritik disisipkan dalam humor. Mengajak pendengar untuk berpikir kritis. Aktivitas yang kita bisa pelajari: diskusi cerita atau komik lucu, menganalisis struktur teks anekdot, menyimak lawakan tunggal, menulis teks anekdot berdasarkan pengalaman sendiri. Nilai yang dikembangkan: kritis dan reflektif terhadap isu sosial, santun dalam menyampaikan pendapat, kreatif dalam menyampaikan pesan lewat humor. Contoh kritikan lewat senyuman. KFC, kenyangnya di perut, poncosnya di hati. Malam itu, kamu lapar, mau ayam. Langsung deh, pesan KFC. Paket standar, 2 potong ayam, nasi, minuman. Harga Rp45.000. Perutmu senang, hatimu tenang, tapi dompetmu justru sedang jadi agen rahasia ekonomi global. Uangmu jalan-jalan. Kamu pikir Rp45.000 itu cuma mampir ke kasir, cuma buat bayar ayam dan upah mbak yang senyum di kaunter. Ya, nggak semudah itu, Ferguson. Uang kamu langsung ikut seminar bagaimana menjadi uang yang produktif dan keliling dunia 60-65% buat operasional, 15-20% masuk kantong Yum Brands, pemilik KFC. Sisanya
buat reinvestasi dan promosi. Rp9.000 dari satu paket KFC kamu jadi cuan bersih buat Yum Brands. Uangmu naik pesawat. Nah, Yum Brands itu markasnya bukan di Bandung, bukan di Bekasi, tapi di Amerika Serikat. Uang kamu langsung naik kelas bisnis ke sana, lewat sistem waralaba global. Dan siapa pemilik Yum Brands? Jawabannya, para investor. Tapi bukan investor kos-kosan pinggir jalan. Yang paling besar, The Vanguard Group, pemilik dana triliunan. Sering investasi, jarang jajan cilok. Mereka pegang 12% saham Yum. Jadi, dari Rp9.000 tadi, Rp1.080 masuk ke kantong mereka. Uangmu didaftarin jadi tentara. Eits, uang Vanguard gak nganggur, langsung dilatih. Push up, sit up, lalu ditugaskan ke perusahaan senjata. Kamu tahu Vanguard invest kemana aja? Lockheed Martin, pembuat rudal. Elbit Systems, spesialis drone Israel. Raytheon, Northrop Grumman, dan geng senjata lainnya. Dan semua itu legal, terbuka, resmi tercatat. Plot twist, kamu beli ayam, dapat bonus peluru. Coba hitung, kamu beli satu paket ayam. Vanguard dapat Rp1.080. Harga peluru 5,56 mm dipakai tentara Israel Rp5.000. Artinya, 5 orang beli ayam sama dengan cukup buat beli satu peluru. Kamu dan teman-teman makan ayam. Nggak sadar lagi patungan beli peluru. Bukan buat mainan, tapi buat perang. Tapi aku kan nggak niat. Iya, kamu nggak pernah niat bantu konflik. Tapi masalahnya, ekonomi global nggak peduli niat baikmu. Yang penting, uangmu kemana? Dan KFC bukan satu-satunya. Kalau kamu kira cuma KFC yang begitu, maaf ya, daftar kita panjang banget. McDonald's, Starbucks, HP, Intel, Puma, Unilever, Nestle, Chevron, Disney, dan masih banyak lagi. Merek-merek ini semua terhubung ke investor besar yang, yaitu tadi, investasi ke perusahaan senjata juga. Tapi katanya boykot nggak pengaruh, coba tanya McDonald's. Di Timur Tengah banyak gerainya tutup. Mereka sampai bikin iklan, kami netral, beneran deh. Starbucks, saham jatuh, mulai PHK, KFC, penjualan turun di banyak negara muslim. Ini bukan lagi teori, ini bukti. Kamu nggak bisa beli drone, tapi kamu bisa pilih, mau uangmu jadi penyambung hidup atau penyambung peluru? Satu orang boikot? Ya, kecil, tapi 1.000.000 orang. Itu bikin mereka keringat dingin. Penutup. Kamu nggak bisa angkat senjata, tapi kamu bisa ngendaliin dompetmu. Kalau kita nggak bisa ikut perang, jangan sampai kita yang biayain perang itu. Kadang, keputusan paling sederhana, kayak milih ayam, bisa jadi urusan hidup dan mati di belahan dunia lain. Apakah wacana ini sudah termasuk kritikan lewat senyuman? Ya, wacana tersebut sudah termasuk kritik lewat senyuman. Berikut alasannya. 1. Menyentuh isu serius, tapi gaya bahasa ringan dan humoris. Tema yang dibahas sangat berat, rantai ekonomi global, keterlibatan investor dalam industri militer, dan dampaknya ke konflik kemanusiaan. Tapi disampaikan dengan gaya yang santai, nyindir, bahkan ada unsur lucu. Uang kamu ikut seminar, uangmu naik pesawat. Plot twist, kamu beli ayam dapat peluru. Push up, sit up, lalu ditugaskan ke perusahaan senjata. Ini adalah ciri khas kritik lewat senyuman. Menggunakan humor atau ironi untuk menyampaikan pesan tanpa konfrontasi langsung. 2. Tidak menyalahkan langsung, tapi mengajak refleksi. Tidak ada satu pihak yang disalahkan secara frontal. Justru pembaca diajak mikir sendiri seperti,
Kamu nggak niat bantu konflik, tapi uangmu bisa jalan ke sana. Kamu beli ayam, nggak sadar lagi patungan beli peluru. Ini membuat orang merasa tersentil, tapi nggak merasa diserang. Efektif buat menggugah kesadaran tanpa bikin orang defensif. 3. Gaya bahasa yang bersahabat. Pemilihan kata dan nada sangat akrab. Nggak semudah itu, Ferguson. Uangmu langsung ikut seminar. Kamu bisa ngendaliin dompetmu. Gaya ini bikin audiens nyaman, sekaligus tertarik terus membaca. Kesimpulan, kita sebagai siswa yang sekolah di bidang IT nggak perlu disebutkan satu-satu siwa sekolah IT. Tidak perlu diberitahu mana-mana produk yang membela Israel. Karena kita bisa mencari tahu lewat internet. Nah, disitulah kita seberapa peduli terhadap masyarakat Palestina. Masih mau membeli produk Israel? Terima kasih.